Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Fasrun pas kan? Ya pas fasrun. Fasrun utawi kikono fasal suwiji fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wasifati atau wasabati alaihi. Faslun utawi kikono fasal suwiji fi ikhtiyaril ilmi ing dalem mertelaake milih ilmu, ing dalam mertelaake milih ilmu, wal ustazilan guru, wasyariki lan konco, wasyariki lan konco, wasribati lan netepi atau wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Bismillah. Yang bagi prayoga li talibil ilmi bagi seorang siswa, dianjurkan bagi seorang siswa penuntut ilmu apa ayah taro yen to milih sapa talib, memilih apa, min kulli ilmin saking saben-saben ilmu, mengkuli ilmin saking saben-saben ilmu, mengkuli ilmin saking saben-saben ilmu, ahsanahu ing luweh bagus-baguse ilmu, ahsanahu ing luweh bagus-baguse ilmu. Mansubun ala anahu maf'ulun yahtaru wa ila tafsiril asani asyaru biqauli wa malan perkara yahtaju kang hajat sapa talib ilaihi maring ma fi amri dini ing dalam perkara agamane talib, fil hali fi amri dini ing dalam perkara agamane talib, fil hali ing dalam saknalika. Sumama mongko nuli perkara yahtaju kang hajat sapa talib ilaihi maring ma fil mali ing dalam bondo. Jadi dianjurkan di sini kita tuh memilih ilmu. Artinya sebagaimana juga adanya ketika kita menempuh sebuah pendidikan itu kita memilih jurusan apa sing pas karek dhewe, sing plek sing mantep karek dhewe. Kan mana aku senengnya sekolah nih jurusan umpamane otomotif lah ya. Dia sukanya emang otomotif dan memang punya potensi di sana, tapi kok dipaksa kon jiko jurusan umpamane keperawatan ngono.
Wah, kan perawat kurang menurut saya gitu. Jadi mungkin dia akan setengah hati atau bagaimana seperti itu. Nah, terus oke, ahsanahu lah gitu. Wa ma yahtaju ilaihi fi amrihi, sesuatu yang kita perlukan untuk urusan agama kita. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali ayil ilmi bil furudi allati tufradu alaihi fil hali bal fi jamil ahwal mislu salat. Segala sesuatu yang berkaitan tentang urusan agama di sini dikatakan malah semuanya wajib untuk segera kita kaji, kita pelajari. Wa ma yahtaju ilahi fil mal ay fi zamani al-ati min al-ilmi bil furudil lati ma farutu alaihi fil hali maksudnya ada yang kaitannya istilah untuk jangka pendek, yang ada kaitannya untuk jangka panjang lah gitu. Terus sesuatu yang kita butuhkan dari berupa kebendaan atau ibadah-ibadah yang ternyata memang tidak lepas dari yang namanya harta benda. Contoh haji, orang nggak mungkin bisa haji kecuali ada biaya, kan? Oh bisa tetangga saya dihajiin sama saudaranya, ya kan tetap pakai harta, kan? Itu juga perlu sesuatu yang bisa menarik kalau ngono ya perlu dipelajari juga. Bisnis, dagang. Terus wa yuqaddim lan dengekno sapa talib dari semuanya itu tadi. Wa yuqaddim, hendaklah seorang siswa itu mendahulukan ilmu tauhid ing ilmu tauhid. Kita tanamkan dulu sebagai pondasi awal yaitu ilmu tauhid. Sebagaimana dalam ajaran Islam, ilmu tauhid ini kita ilmu pengenalan kepada Tuhan. Sebagai pokok dasar itulah penake ngomong. Ada yang mulai lahir ceprot, cenger, belum mendengarkan suara apa-apa, kalau bisa langsung suruh mengumandangkan azan di telinga kanan, kemudian iqamah di telinga kiri. Itu kan itu tauhid, itu pengenalan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir tentang Allah yang Maha Besar. Terus asyhadu an la ilaha illallah, udah jelas mengenal Tuhannya, mengenal nabinya, mengenal kewajiban yang paling pokok. Hayya 'alas shalah. Nek salat hayya 'alal falah. Salat ini menang kan. Mana kunci pokok ibadah. Masih disebutkan dalam azan cuma salat tok. Mau coba kalau panjang. Hayya 'alas shalat, hayya 'alas zakat, hayya 'alas syam, hayya 'alal haji, mana sewen. Salat tok. Pokoknya penting itu salat tok. Salat top, insyaallah ini top. Bismillah. Aku mau gak sahur kawanan. Sama sing gak aku, Pak. Salah, Pak. Dong aku. Aku melek aku sebenarnya, melek. Sing gak iki pindho, pertama kok cendela. Aku setangi. Terus delok jam, sik. Agak suwe lah. Terus Tony kayaknya, Pak, wis maaf, Pak. Rong, aku yang ngono. Jar aku banter. Iya tadi ya? Gak ngerti ya, aku kurma mau enek entek hampir 10 kali, jadi kenyang. Kurma 10 itu sama kayak hampir kayak nasi sepiring ya.
Iya, square itu menurut ukuran saya. Makanku kan kayak makannya Niken dikit. Ya. Terus ilmu tauhid wa ya'rifa wa ayyarifa. Ayam bagi aidon ayyarifa, iya. Dia tetap dibaca nasab karena dia ataf dari kalimat ayyahtaro. Yang bagi li thalibin ilmi, yang pertama ayyahtaro. Nah, itu. Terus wa ayyuqaddima ilmu tauhid wa ayyarifallahu ta'ala wa ayyarifan yang to ngerti mengenal sapa talib Allah taala ing Allah taala bidalili kelawan dalil. Kita mengenal Allah itu benar-benar tahu landasannya itu mana. Allah itu siapa? Kita tahu. Terus paling enggak kita tahu pokoknya 10 Allahu ahad, Allahu Maha Esa, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, paling orang ngono, yang paling cetek. Jadi kita sudah seperti itu pengetahuan kita, pengenalan kita, kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bukan hanya melu-melu atau dibilang taklid. Karena bagi untuk ukuran orang yang mampu berikhtiar dalam mencari petunjuk, beristidlal dalam urusan agama itu, maka hukum taklidnya orang yang seperti itu walaupun sah, disahkan, diperbolehkan, kecuali untuk orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah tidak sah hukumnya taklid. Hukum taklid itu tidak ada. Akan tetapi orang kayak gitu dosa. Dosanya apa? Karena dia telah meninggalkan ta'alum, meninggalkan belajar. Jadi nggak boleh cuma ikut-ikutan. Kalau orang normal kayak kita, ada kesempatan, usia masih muda, masih kuat, ada yang membiayai mungkin, nah seperti itu. Ada peluang. Kecuali zaman dulu ya, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita, satu kampung belum mesti ada guru ngaji satu. Nah, iya. Saya masih merasakan mau pergi ngaji itu perjalanan 1 kilo lebih. Dari rumah ke musola itu bisa dihitung rumah, nggak ada 10 rumah. Penerangnya pakai apa? Pelepah pepaya itu disumpel pakai serabut kelapa, kalau nggak itu handuk-handuk bekas udah buruk itu kasih minyak tanah, itu penerang. Sampai di musola pakai lampu teplok kalau enggak. Iya. Itu era 90-an, bagaimana era 70-an, 60-an, 50-an, bagaimana 100 tahun sebelum ini, bagaimana 200 tahun sebelum ini. Nah kan gitu. Mau zaman serba digital, zaman serba canggih, orang yang ngaji orang di Mekah, yang ngaji orang di Jakarta, kita bisa dengar kok. Masa masih taklid? Nah kan gitu kan lucu. Iya. Pengajian di mana-mana ada. Kok cuma ngikut-ngikut aja. Nah gitu. Artinya mengetahui, hendaknya mampu mengenalkan dia, mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala didalili dengan sebuah dalil. Tahu landasannya mana? Al-Qur'annya tahu, hadisnya tahu, paling tidak seperti itu. Paling tidak untuk ukuran kita yang pernah ngaji Sulamut Taufik itu kita sudah lepas dari kewajiban untuk beristidlal dalam mengenalkan diri kita kepada mengenal Allah. Allah siapa? Allah yang munazahun bikuli kamalin, mausufun bikuli kamalin wa munazahun anu kuli naksin, paling tidak jauh tauhid ngaji kok. Oh udah bukan taklid lagi kalau kita 100%. Kita ngerti mengkaji bukan hanya cuma sekedar rumah mendengarkan kan gitu. Wa in kana lan sanajan ana apa taklid manuke melok anu wae melok ngaji asli. Wa in kana lan sanajan ana apa taklid iku sahihan sahih
indana mungguh kita, walaupun benar menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah sah-sah saja. Lakina yakunu tetapi ini ono apa taklid iku sapa muqallid gitu. Oh, lewat ya. Allah Ta'ala bidalil lawan dalil. Fa inna imanal muqallidi mongko setuhune imane muqallid, imannya orang yang taklid, orang yang ikut-ikutan, iku wa in kana senajan ana apa imanul muqallid iku sahihan sahih. Nah, gitu. Indana mungguh kita lakina yakunu tetapi ini ana apa imanul muqallid utawa muqallid gitu aja. Iku afiman wong kang dosa bitarkil istidlali kelawan tinggal ngalap dalil. Karena dia enggak mau belajar. Kenapa sebabnya? Li'anna Allah Ta'ala a'ta nikmatal aqli lil insan liyastadila bihi an wujudihi wa wahdatihi wa ummahati awsafihi falamma lam yastadal bihi makana muaddiyan syukra nikmatahu aqla bisababi kufranun nikmat kana afiman. Makanya kita belajar ini termasuk secara otomatis kita sudah mensyukuri nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita, akal sehat ini sudah kita pergunakan untuk berpikir, untuk bertafakur. Itu sudah mensyukuri nikmat. Kemarin kan sudah ada bahasanya itu. Dan kenapa dikatakan orang yang hanya muqallid, yang hanya ikut-ikutan tok, tidak mau belajar langsung, itu dosa, karena sama saja ia telah kufur terhadap nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah termasuk golongan orang yang syukur nikmat akal. Alah, kalau orang zaman dulu kan alah ngapain sekolah tinggi-tinggi ya kan gitu toh. Ngapain? Yang beberapa hari lalu mungkin di awal itu saya katakan itulah. Apalagi perempuan ngapain lah sekolah tinggi-tinggi. Paling-paling ntar kalau udah nikah ya urusannya di dapur. Gitu kan? Loh, tapi kan beda, tetap beda. Seorang ibu rumah tangga yang berpendidikan dengan seorang ibu rumah tangga yang bodoh dalam mendidik anak tentu akan beda. Yang lulus SD dengan lulus SMP tentu akan beda pola pikirnya. Yang lulus SMA dengan S1 tentu akan beda pola pikirnya. Bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana melayani suami, terlebih-lebih ditopang dengan pendidikan agama. No. Orang kalau tahu agama, Dok, mau cemberut sama suaminya saja takut. Loh, dilarang kalau cemberut. Karena menyenangkan hati suami itu, wah, secapek apapun jangan cemburu. Walaupun jarang kasih duit jangan cemburu nanti. Loh ya kamu dengerin. Percuma kamu ngaji. Mau cantiknya kayak apa kalau bibirnya dilipet nggak enak dilihat, ya toh. Iya, wajahnya nilainya itu sebenarnya 5 lah, nggak usah 6 banyak. Akan tetapi nek bahasa Jawa niku ajer ki sumeh. Dia tuh kelihatan riang sehingga apa? Ketika dia murah senyum dengan riangnya dia, maka otomatis urat-urat yang ada di wajahnya itu akan memancarkan sinar. Jadi nampaknya enak dilihat. Jadi dia yang tadinya nilainya 5
karena dia murah senyum itu bisa 8,5. Lah iya. Kalau secara akal nilainya 9, cantik nih rata-rata. Tukang becak sekalipun bilang dia itu cantik. Tapi itu tadi sehari 24 jam jarang yang namanya bibir ini dibuka untuk melepaskan senyum kepada orang. Akhirnya apa? Nilainya jadi 4,5, parah. Wah, wes welek, metetek, dekil. Habis itu nggak mau senyum, ketemu orang cemberut. Ya Allah, kan enak ya. Wajahnya tuh jutek terus gitu ya Allah, aku tolong mentuti aku sumpah. Lo kamu tanya sama umimu itu, umi kalau cemberut tak kentuti mesti ketawa lo kan gitu. Ya Allah, kayak gitu. Sampai-sampai ada di pelajaran apa itu saya lupa. Hei, basyiru kolbaman walau tabasuman. Jadi basyiru kolbaman, basyiru gembirakanlah olehmu kolbaman hati seseorang walau tabasuman, walau hanya dengan selembar senyuman gitu. Nah, kayak gitu. Jangan selambine jeber, merengut wae jabang bayi. Waingkana mana tadi? Asiman bitarkil istidlali. Wayahtaro wa ayahtaro lan yen to milih sapa talib al atiko ing ilmu kuno. Wis ning pondok wis positif, kita tuh mempelajari ilmu kuno. Zaman sekarang mana ada mempelajari kayak kamu tuh dimaknani kecil-kecil satu-satu pakai bahasa Jawa, pakai nggak ngerti lagi. Kan gitu. Saya juga susah harus pakai bahasa Indonesia. Kan gitu. Susah, sekarang kan serba instan. Nggak mau ngaji, alah ngapain ngaji ke majelis taklim, sekarang bisa browsing. Itu kalau memang keadaan memaksa kita, membuat kita tidak bisa keluar dari rumah, memaksa kita tidak bisa jauh-jauh dari rumah, boleh seperti itu. Dan jelas sumbernya jelas, narasumbernya jelas. Jangan syukur-syukur nanti akhirnya jadi muridnya kiai digital gitu. Iya, harus jelas narasumbernya. Artinya silsilah keilmuannya jelas siapa gitu, dari mana, belajarnya dari mana, kenal, harus kenal gitu loh. Dan kita sudah punya fondasi, belajar nol putul langsung di internet rusak. Yang rusak itu seperti itu, mohon maaf gitu. Iya. Dunal muhaddasati dudu ilmu kang anyar teko. Malas belajar Al-Qur'an terjemahan nggak apa-apa, tapi Al-Qur'annya harus dipelajari sebagai media agar supaya cepat bisa mempelajari Al-Qur'annya, Arabiahnya, kan gitu. Kalau dawuh sapa ulama, jadi ilmu-ilmu yang sudah dihasilkan oleh ulama-ulama, para pendahulu-pendahulu, guru-guru kita pada masa dahulu itu harus tetap kita pelajari. Yang umpamanya tafsir Jalalain, umpamanya kitab ini Ta'limul Muta'allim, coba itu tahun berapa ini ditulis kan gitu. Terus kemudian ilmu hadis, ya kayak hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nyatanya kita masih belajar ilmu fikihnya mazhab 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Imam Maliki, masih kita pelajari kan gitu. Berarti kita tetap melestarikan ilmu. Karena adanya ilmu zaman sekarang ini juga berasal dari orang-orang terdahulu, kan seperti itu. Contoh, Al-Quran itu tidak pernah melupakan sesuatu yang ada sebelum Al-Quran. Nyatanya nabi-nabi sebelum Al-Quran ada dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Nuh ada, Nabi Adam ada, kisahnya Nabi Musa ada. Berarti Al-Quran mengajarkan kita jangan pernah melupakan sejarah. Nah, itu.
Pas hari apa itu kan saya bilang, kamu orang Indonesia nggak cinta dengan bendera Indonesia, hormat sama bendera Indonesia saya nggak mau. Bilang itu haram, dasmui. Kamu tidak membaca sejarah bagaimana perjuangan nenek moyang kita merebut merah putih itu, menurunkan merah putih, menaikkan merah putih itu kan gitu. Iya. Wa iya kalan wedya sira. Apa? Kalau dawa sapa ulama, alaikum natepono sira. Alaikum natepono sira bil atiki kelawan ilmu kuno. Artinya pelajarilah. Alaikum ay alzimu natepono sira bil atiki ayil ilmi al qadim. Al atik itu ilmu qadim, ilmu yang dahulu, ilmu kuno lah enake ngono ae. Wa iyakum lan wedya sira al muhaddisati wal muhaddisati ing ilmu kang anyar teko. Ilmu wong saiki iki apa? Ilmu dienggo engkel-engkelan kurang. Gak ana tata kramane. Aku ngerti paham satu ayat dua ayat wis ngejak debat senengane. Ya enggak? Oh iya. Senengane ngurik-ngurik anu ning wong. Kan gitu. Itu tidak tercermin dari para ulama terdahulu. Kita lihat 4 mazhab. Imam Syafi'i itu muridnya Imam, tidak pernah protes dengan keputusan-keputusan, dengan cara pola pandang atau apa sini sudut pandang Imam Malik dalam berdalil mengenai ilmu syariat, khususnya dalam ilmu fikih. Nggak pernah protes, nggak pernah menyalahkan, kan gitu. Dan yang lainnya. Kisah Ibnu Malik ketika beliau merasa lebih hebat dari Syekh Ibnu Mu'ti, ya kan? Karena menurut beliau kitab Alfiyah atau ilmu nahwu dari Alfiyah Assalamualaikum. Syekh Ibnu Mu'ti kurang lengkap, kurang piye. Pokoknya Syekh Ibnu Malik merasa lebih hebat lah. Karena berhasil menciptakan sebuah ilmu nahwu namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Akhirnya apa? Hilang kan? Seolah-olah seperti lupa ingatan, semuanya hilang. Akhirnya apa? Beliau minta maaf kepada sang guru sehingga kembali lagi seperti semula. Seperti itu. Dia tidak sadar. Beliau belum sadar pada waktu itu. Bisanya beliau seperti itu ya karena jasa seorang gurunya itu tadi. Dan guru yang berhasil itu ketika mampu mencetak generasi penerusnya itu lebih jos, lebih hebat daripada sang guru tersebut. Ya orang tua kita sebagai orang tua juga gitu. Pernah tak gambarin kan, orang tua kita lulusan SD, lulusan SMA, anak-anaknya ratanya dikuliahin kan rata-rata. Orang tuamu nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar pendidikan agama, tapi mampu mengarahkan anaknya untuk belajar ilmu agama. Orang tamu mungkin bukan S1, tapi mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Itu berarti berhasil. Dan kamu jangan merasa lebih hebat daripada orang tuamu. Kualat wingko. Itu harus dicontohkan. Nanti sampai S1 ternyata anakmu kudu S2. Syukur-syukur S3. Syukur-syukur jadi profesor kan ya. Lah iya. Wah, apa bapaknya sarjana, anaknya lulus SD. Wes lek bapak sarjana jadi petani wis rasa kuliah rasa sekolah. Ngarit ning sawah ngopeni sapi. Pak tukone sapi 5. Lah wis koyo sapi. Isu ning kandang ya kan, bersihin. Habis itu rampung bareng karena sapinya ada gerobaknya, ke ladang pakai gerobak. Ngerokok sambil headsetan, untang-untung. Iya. Sampai di ladang, sapi turun, lepasin gerobaknya, diikat, dia kerja.
sapinya cari makan. Wis, ada beduk duhur, sapi ini jerum bawah pohon gede, dia pun istirahat di bawah pohon gede sambil makan. Sapi juga kenyang, orangnya kenyang. Sapi bobo karena panas tengah hari, itu juga bobo. Terus ora sholat, terus ora pembuluk, mambu sapi, mambu dekil, ya Allah. Sampai sore dia pulang. Sapi mampir di tempat pemandian dulu, sapinya mandi, orangnya belum mandi. Udah mandi segala macam, sapi masuk kandang. Orangnya belum masuk kandang, masuk ke sumur dulu baru mandi. Duluan sapinya malah. Ayo bedane wong karo sapi yo. Bedanya orang dengan sapi itu kalau orang punya akal yang dimanfaatkan untuk belajar, kalau sapi tidak punya akal yang dimanfaatkan untuk belajar. Sapi itu mangan kawin berwit tok. Oh iya. Kok gak sekolah kalau kewan? Ini mati akal ra dinggo kok. Kan gitu. Wa iyaka lan wedya sira antas taghila yen to ketungkul sira. Antas taghila yen to ketungkul sira bihadzal jadali kelawan para padu, kelawan iki para padu. Debatan ngono Kang ya. Maksudnya para padon debat nih. Perdebatan lah. Jangan suka berdebat yang panjang lebar. Kalau hanya sekedar boleh. Sekedar berdebat tapi untuk mencari sebuah pembenaran yang hak berdasarkan dalil boleh. Tapi debat tujuane golek menangi dhewe kuwi sing kudune nganggo tungkak akhire nek aku. Iya nyapo? Balapan kok beda track yang enggak ada finishnya. Ada teko finish kono yo wis enggak enak jalure kok. Kano. Anggunya apa juga debat kan. Gitu. Memang gare ngasah otak. Tapi kalau yang satu mau tujuannya ya adu argumen mau tinggu ngasah terus ya sakidah penak-penak wae ada titik temunya. Tapi ini enggak, akhirnya gur ketemu kok akal-akalan, gontok-gontokan, mencari pembenaran sendiri berdasarkan kemampuan sendiri dan akalnya sendiri-sendiri. Debat nggo kitab. Oh, dalilmu mana nih kitabnya? Tak bacain ya. Nah, kamu mana? Ini ndi? Lho namun terjemahan lho. Tuh kitab kuwi jenenge buku kok. Ngono. Kitab yo ngene iki. Nek tulisan Indonesia tuh kitab jenenge. Terjemahan buku Malayan. Ya. Ini kalau sudah dicetak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak pantas lagi dinamakan kitab. Buku Taklimul Muta'alim. Karena masih orisinil seperti ini dikatakan kitab. Al-Quran kalau sudah semuanya tidak ada Arabnya diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia apa bisa dinamakan Al-Quran? Tutu terjemahan Al-Quran kan ngono. Al-Quran ini lughatul Arabiyyah gitu. Itu sembeda nih. Wa ya kalan wedya sira antas takilayen to ketungkul sira bihadzal jadali lawan iki para patu ala zikkan zaharakan pertelo yang jelas-jelas ngono ae ba'da infiradil akabiri minal ulama yang jelas-jelas sudah terjadi ba'da inkirodil akabiri setelah wafatnya orang-orang agung, orang-orang yang agung minal ulama dari golongan para ulama. Fa innahu mongko setuhne aladzi. Fa innahu mongko setuhne aladzi iku yubaidu
ngedohake apa aladzi. Debat itu ngedohake at-taliba ing talib anil fikhi saking ilmu fikih alladzi huwa asraful ulum, yang mana ilmu fikih itu adalah termasuk faham ilmu fikih. Anil fikih itu faham ilmu fikih, alladzi huwa asraful ulum, yang termasuk ilmu yang paling mulia. Karena apa? Ya, kaitannya tentang amaliyah, tentang ibadah, itu ilmu fikih yang ngatur. Orang bisa sholat dari fikih, sholat itu harus wudu dari fikih. Sadurunge wudu harus bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Orang mau sholat, ini juga yang ngatur ilmu fikih, bukan ilmu tauhid, ilmu fikih, kan gitu. Bukan matematika juga. Besok fa'inahu anil fikih doya'a yudayi'u wa yudayi'u anil fikih fa'inahu yubaitu wa yudayi'u, jadi khobarnya tetap jadi khobarnya fa'inahu, khobarnya inna, wa yudayi'u, dan menyia-nyiakan al umroh ing umur, sia-sia ngabisin waktu gitu loh, engkel-engkelan ngentek waktu gitu. Wa yurasulan mekaake apa aladzi al wahsyata ing gersah wal adawata lan permusuhan. Ya kalau debat emang awal mulanya sih biasa-biasa aja, lama-lama dongkol pengen berantem akhirnya nanti timbulnya enggak. Kamu berteman aja ngobrol biasa, nantinya kelan-kelan ayel-ayelan gitu kan, biasa kan. Habis itu akhirnya apa? Lok-lokan, saling olok. Ini apa? Uratnya gede, ya nggak? Iya, mana yang urat gede itu pengen menang. Nah, gitu. Mas, kalau udah kayak gitu udah diem aja, pergi gitu. Pergi tapi sambil marah. Udah lah, malas gua sama lo. Perempuan kayak gitu. Iya, biasa. Wahwa utawi wal halu annal istighala bil jadali. Bahwa utawi aladzi menyibukkan diri kita dengan debat. Sing ora nek gunane ki mau iku min asyratis saati, setengah saking tengere kiamat. Karena nanti arahnya sudah enggak benar. Akhirnya menjatuhkan yang satu menjatuhkan. Coba debat kalau. Debat adu argumentasi, kalau memang saya kan malah debat dipertontonkan kan ya. Debat calon presiden, debat calon kandidat bupati, malah melok-melok saiki. Ya kalau istilahnya debat dalam arti adu argumen untuk perang apa visi dan misi calon kandidat itu nggak apa-apa. Tapi kebanyakan nantinya kalau itu sudah terjadi, ya nanti merendahkan, wah apa program yang harus diterapkan pasti seperti itu, pasti merendahkan tetap ada. Nah itu yang tidak boleh arahnya ke sana gitu. Artinya tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh. Kita kok merendahkan sama manusia. Apalagi hanya berdasarkan sudut pandang dia, perspektif dia, nggak boleh itu. Kan? Karena orang yang kita pandang hina belum tentu hina kok. Ya enggak? Iya. Belum tentu juga orang yang kita hina lebih hina dari kita dan kita lebih mulia dari dia, ya enggak? Oh iya. Kasihan. Mereka nggak boleh. Ini ilmu adab soalnya. Debat aja nggak boleh. Dalam taklim nggak boleh, debat nggak boleh.
Walaupun sebenarnya dalam hal tertentu masih boleh. Akan tapi dalam taklim tidak boleh. Karena takutnya nanti kalau sudah berkepanjangan tidak bisa istilah mengkatlah gitu. Tapi kalau berkepanjangan timbulnya tidak saling merendahkan, saling mengolok, mengejek. Waduh, jangan. Nah itu dikatakan termasuk sebagian daripada tanda-tanda datangnya kiamat. Ini lama-lama ininya otot lehernya gede. Wartifa'il ilmi lan den angkate ilmu dan diangkatnya ilmu pengetahuan. Wal fikhi lan ilmu fikih. Goblok ayal-ayalan itu yang main otot itu orang goblok. Kaza kaya mengkono alagi warudatu maqafil hadisi ing dalam hadisnya di dalam tuh ada enggak, coba dicari titik tentang memilih ilmu sudah. Terus sekarang wa amma ikhtiyarul ustadi lan anapun utawi milih guru. Wah, Pak Sujianto Taylor. Halo Pak Guru. Sujianto Taylor dari Gaya Baru, Imron Hamzah dari Kota Bumi, Yuyun Apriani, Ajul, Bu Husnunia Solihin, Wahyu Wicaksono ini dari Tangerang, Sarfin Arifin nggak tahu di mana, Mita, Mbak Mis, Miami, Kota Bumi, Kiai Tap, Lampung Timur, Ali Iskandar, Satu Mustafa. Aduh, Gusi nonton niki kula isin dari Bandung aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amah ikhtiyarul ustazi. Kula niku nek ngaji kalau dilihat sama putra dari guru saya itu malu. Iya, malu kan? Tapi nggak malu, biar bisa dikoreksi. Nah, kalau ada yang salah biar dikoreksi. Nek live ini kan kalau salah dikoreksi, bisa dikoreksi. Salah tertib, oh aturannya kasro kok di fathah, aturannya rofa kok nasab. Ya biar dikoreksi sama teman-teman, nggak apa-apa. Jadi ada teman karena saya kehabisan kuota terus gak bisa live kemarin, ada teman ngirimin pulsa sampean agar supaya bisa live biar beliau bisa nonton, artinya ikut ngaji katanya seperti itu. Makanya ya mau nggak mau saya turutin, nggak apa-apa, belajar bareng-bareng sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya adanya sebuah teknologi, ya enggak? Oh iya sekarang oke lebaran ini nggak bisa mudik, tapi nggak bisa mudik lah ya. Akhirnya apa hikmahnya? Oh mungkin ini saatnya saya akhirnya bisa silaturahmi dengan tetangga terdekat, karena selama ini nggak bisa. Tetangga mau datang lebaran kedua saya nggak ada, ya enggak? Iya kan? Iya. Biar bisa ke rumah Lili, ke rumah Agung. Kalau rumah Agung pasti, entah lebaran keberapa pasti. Maniken, rumah Tika, seperti itu. Dan kita memang memanfaatkan teknologi ya, visian aja sama orang tua. Ya Allah. Iya, itu nikmat sebenarnya, nikmat. Kalau sudut pandang kita positif. Tapi kalau memang dasar otaknya otak kerdil, sudut pandangnya, cara berpikirnya itu negatif, apapun yang terjadi itu orang itu selalu berpikir negatif. Makanya bagusnya itu positive thinking gitu aja, gitu. Biar enak. Wa amah biarul ustadz lan anapun utawi milih guru iku fayam bagi mongko prayoga apa ayah taro yen to milih sapa talabul ilmi, sapa talibul ilmi. Seyogianya seorang siswa itu juga harus mampu memilih seorang guru yang patut untuk digugu dan ditiru. Makanya aku nih kini nggak pernah saya pengen dianggap seorang guru konco sinau tok, karena saya belum pantas untuk digugu dan
ditiru, digugu kata-kataku, ditiru tingkah lakuku bener. Ojo sekali-kali sampai nganggap saya gurumu, jangan. Hanya sekedar teman belajar bareng-bareng. Itu aja. Guru kita siapa? Ya abah kita yang masih suka ngebah Ma'ruf, Guse, ini Kota Bumi, almarhum Abah Imam, Bu Nyai, Ibu Haja Mustafa'ah, Gus Opik, Gus Isol, dan keluarga besarnya. Itu guru-guru kita. Silsilahnya seperti itu. Bahasa Masari, Mbak Ulil, Mbak Nawi Bantari, sampai jam Nabi. Jangan ke saya, nggak nyambung nanti. Jadi anggaplah, saya anggap ini pondok pesantren Minhajul Huda, tapi adanya di sini. Ini pondok pesantren Hidayatus Salafiyah, tapi adanya di sini. Dan saya hanya sekedar wakil dari beliau-beliau yang telah mengirim saya ke sini. Itu tak mana loh. Jadi kamu tuh santri Hidayatus Salafiyah, santri Minhajul Huda. Jadi perpaduan antara Minhajul Huda dan Hidayatus Salafiyah. Minhajul Huda itu pondok modern semi tradisional. Kalau pondok pesantren Hidayatus Salam itu murni pondok tradisional. Dan pas di sini kita dikatakan pondok tradisional enggak bisa. Lah kok sampai lho sini ini kuliah kabeh, orang modern semuanya, anak pelajar semuanya, enggak bisa dikatakan salah. Kan gitu. Ya enggak? Oh iya. Ini salah semi modern, bukan modern semi salah. Gitu. Calon-calon sarjana kan gitu. Lah iya. Ini kan calon sarjana toh. Apa langsung calon ibu rumah tangga? Janganlah. Jangan lulus SMA terus nikah, jangan. Kuliah dulu. Atau kalau tidak kuliah ya berkarya terlebih dahulu lah. Nanti nyesel masih muda, tiba-tiba temennya kemana, pulang dari mana gitu, atau apa itu, kita udah ya Allah ya. Makanya saya tuh masih ingat, saya tuh sudah terlintas dalam benak saya nikah itu umur 27 waktu itu. Umur 27 saya pengen nikah lah. Cuman karena belum ada jodohnya, yang pengen takjak nikah itu belum siap sampai akhirnya 31 itulah 31 dari 27, 28, 29, 30 5 tahun baru terlaksana. Karena melihat teman-teman anaknya ada yang sudah SMA, SMP, ada yang sudah mantu, insyaallah. Fayam bari ayat ayah tariat yang milih sapa talibul ilmi al-a'lama ing wong kang luwih alim. Kalau guru tuh ya nyari yang lebih pinter. No. Mana saya nggak pernah mau saya dibilang seorang guru itu nggak mau. Hanya teman belajar saja. Di sekolahan pun saya gitu. Iya, di sekolahan pun saya gitu. Ketika di pondok saya bantu ngabdi untuk membacakan kitab ya seperti itu saya terapkan. Aja anggap aku guru. Anggap aku guru iki digugu dan ditiru keblonyok. Aku mangan lencong kon melok melancan lencong. Gelem. Gak, padahal lu mesti lencong sing tak pangan ku rasane coklat jere. Lah iya, nek kowe sing mangan, kowe ya rasa lencong tenan. Ya. Lah iya, makanya aja apot loh Kang. Itu. Enggak bisa. Saya gurune sampean itu ya guruku ya guru dhewe ya Abah Ma'ruf, Abah Imam, sak mendure. Ada Gus Arif, ada Gus Taufik, ada Gus Isol, ada Gus Arif, ada Pak Samsul. Oh ya. Sananya tuh Gus Sabut, sana Gus Li, wah mantep wes. Masya Allah abah-abah kita itu, bayangin kalau Abah Imam itu setelah dari BK 16 ke Tebireng pondoknya siapa? Nah. Setelah itu beliau ke Bekasi, ke El Nur El Kasyaf kuliahnya. Kuliah tempat siapa? Emang nggak terkenal tempat kuliahnya, tapi apa?
Wah, santri jos-jos. Al-Azhar, Al-Ahqaf itu gratis dari jebulan sana. Rekom dari El Nur El Kasaf taruh di Mesir, Al Kairo, Al-Azhar taruh di Yaman, Al-Ahqaf gratis. Beasiswa. Kalau yang rekom itu dari Bekasi. Wah, sampai nang iso ngeses maca kitab kuning, Lughatul Arabiah lumayan, pengen promosi, izin sama Bapak. Pak matur kok karo Guse. Saya punya santri nih Gus, bisa diorbitkan. Kalau keadaan sudah kondusif, bisa. Lalu sampai lulus S1, tapi kudu pinter maca kitab kuning. Bisa maca kitab kuning, gak wani aku. Paling tidak bisa pinter maca kitab kuning bisa. Tetap pengen gebrakan, biar hak. Pondok saubre ngorbitnya santri ning Al-Ahqaf. Wah, biar orang tahu. Jangan remehkan kecil. Kamu lihat jarum. Jarum itu kecil loh. Tapi nek nusuk ning sikil, kroso enggak tekan otak. Kroso. Ya enggak? Jangan remehkan benda yang kecil. Enggak seberapa terlihat oleh mata, tapi kalau kena kaki, mendingan batu segede gunung, enak ngindarinya kan gitu. Iya. Kalau paku segini enak ngindarinya, ada paku. Paku itu kecil. Nah, itu malah susah. Orang tidak memperhitungkannya. Tapi ketika terkena, hati-hati dengan sesuatu yang kecil. Api itu kayaknya kecil, tapi semangatnya besar itu. Lilin itu kecil, tapi tegar ya. Kenapa kecil? Coba kalau namanya lala, masih gede. Al-a'lama sing luweh ngalim wa auroa dan lebih wirai. Itu. Mejo sekali-kali ya, sampai nganggep aku gurumu. Anggapen aku iki kakangmu. Pas ya mbok anggap kakang. Aku mbok anggap bapakmu gerah. Wal asana lan luweh tuwa. Kama ikhtaro kaya oleh milih sapa Abu Hanifah ta Syekh Abu Hanifah hina idzin nalikane mengkono-mengkono milih guru. Hamad bin Abi Sulaiman ing Syekh Hamad atau Himad bin Abi Sulaiman. Ketika Syekh Abu Hanifah dalam perjalanan mencari seorang guru, beliau kemudian menemukan seorang guru yang jos menurut beliau. Itu pun milihnya enggak kok istilah seketika itu secara instan, tidak kepepet, tidak. Akan tahu ba'da ta'ammuli sakwise angen-angen sapa Abu Hanifah, Syekh Abu Hanifah, wa tafakkuri lan sakwise bertafakur. Setelah berangan-angan dulu, bertafakur, dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Piye ini aku kuliahnya gini, piye ini aku ngaji ning gini. Nah gitu. Enggak bisa sembarangan. Wa qala dawuh. Keterangane ning jero fi ikhtari ustadzan wa alamu ulama zamanahum wa urahum wa asannahum. Pada waktu itu Syekh Himad bin Abi Sulaiman itu adalah seorang ulama, guru besar yang paling alim di antara yang lain pada zamannya, paling wirai, paling sepuh sampai guru itu sepuh kan. Makanya kenapa saya tidak mau dianggap sebagai seorang guru, rambutku yang putih. Aku urung sepuh kan. Nah disepuh tuwek kok gampang doang, aku mau disepuh. Nek sik enom rene penak dengan nutuk meleot tutuk. Dienggo bacok meleot bisa ditutuk, tapi wis gowang kuwi repot. Nah, aku urung siap dadi wong tuwek. Kan. Mbok anggere 40 merono mbok. Iki urung genep 40 kok. Terus Abu Hanifah wa qala la dawu sapa Abu Hanifah, Syekh Abu Hanifah rahimahullahu taala. Amin. Al-Fatihah.
Syekh Abu Hanifah sering muncul di situ. Makanya kita Fatihah ya. Biar beliau mendengar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ternyata sedang menuntut ilmu dan kita mencari ilmu seperti beliau. Makanya saya dulu kalau ketika ke pesantren, saya itu memang langsung abah saya yang milih. Saya kenal dengan Romo Yai Ma'ruf Adnan itu tadi, guru kita itu yang milih langsung itu Romo Yai Imam Muhyiddin almarhum. Dan mengantarkan itu langsung beliau beserta Bu Nyai beserta Om Jojo, adik beliau. Langsung diantarin ke pondok pakai mobil. Bener dok, enggak kok bapakku atau mamaku yang nganterin itu enggak. Yang nganterin langsung abah yainya. Enggak tanggung-tanggung. Bayangin. Lebalik kok pondok kok sik goblok. Ya abah yang gumun ngono. Ayo. Panggah dendeng wae, mah dendengnya nambah. Masya Allah. Saya kalau ingat pada masa itu, iya, nambah dendeng. Saya itu santri yang paling ngengkel. Tapi alhamdulillah beliau itu sayang banget sama saya. Iya, sayang banget. Makanya tahun ini rencananya kan kalau haflah gitu tak ajak ke sana bareng-bareng, ada yang motor, ada yang naik mobil ke Kampung Utara itu biar tahu gitu kan, biar tahu pondok kita di sana. Kan belum pernah bareng-bareng. Nah itu. Apa orang Blitar wajib ngerti om, tahun ini Blitar jajah tanah Blitar. Iya. Jadi Palembang. Sumben lah. Ini gara-gara corona gitu. Ya Allah, dan semua ini bisa bubrah, tatanan urip bubrah. Ya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Hanifah? Wajadtuhu. Kata beliau ketika beliau sudah menemukan sosok guru yang pas menurut beliau. Gitu. Kata beliau begini, wajadtuhu nemu sapa ingsun ing Syekh Himad Saikhon ing guru besar wakurun kang agung haliman yang bijaksana saburun dan penyabar. Nah, guru ini sabar. Lho tenan. Kalau guru kita dua guru kita itu luar biasa. Yang satu itu tegas. Memang orator, aktivis, aktif di organisasi. Kalau Abah Imam itu kalau sudah berbicara masalah organisasi, kalau sudah berapi-api, kalau sudah membakar semangat luar biasanya. Gitu. Kalau beliau itu sudah ghadab, enggak ada satu orang pun, satu siswa pun yang berani. Kalau segini terus. Areng ini abot masalah. Iki segini. Hanya mata saja yang gerak kanan kiri. Mau garuk-garuk gatal aja ditunda dulu. Luar biasa. Tapi ngadepi aku sabar. Itu. Dia benar. Ngadepi saya itu sabarnya. Artinya memperlakukan seseorang itu benar-benar tidak serta-merta dengan aturan yang ada seperti ini terus waduh bisa marah tidak. Artinya diperlakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing orang itu tadi. Masing-masing individu tadi. Oh ngadepi Afif itu begini. Ngadepin Kang Wahid itu begini. Ngadepin itu begini. Nah, seperti itu. Bisa. Apa-apa ya Ma'ruf. Apa Ma'ruf masa Allah tahu wambah sabar meneh. Lah bayangin pagi-pagi mau sholat subuh itu bangunin santrinya. Lah malah dipancal iki piye? Apakah beliau marah? Digugah malah mancal gebuk mundur. Malah senyum. Senyum bayangin Romo Yai bangunin santri. Malah dijejek gitu loh, ditendang gitu. Kaki beliau itu ditendang. Kok enggak marah, malah senyum kan lucu. Sambil nyalain lampu, cek sopo sendang. Cah iki. Senyum beliau malah. Coba. Masya Allah. Hebatnya seperti itu gitu loh. Nah, harus ada penyabar. Sama udahlah sama nih kuliah ngadepin guru pembimbing sing pemarah, sing apa jenis arogan, sak geleme dhewe otoriter, enggak sabar blias, dikit-dikit marah, salah dikit marah, enak enggak? Mentolong ngoplak cara rapat dikualat ya. Itu. Punya wali kelas yang kejam kayak gitu. Dikit-dikit marah. Kan? Dikit-dikit marah, enggak melihat artinya dari 10 soal salah sekali aja. Marahnya udah kelihatannya 9 kebenaran itu hilang semuanya. Ada seperti itu. Guru cap opo ngono lho.
biyen paling kuliahe nyogok, menawa ketompo. Iya biasanya ngono kuwi, hati-hati lho. Biar ketompo. Nah. Jadi PNS nyogok. Nah. Jadi polisi nyogok. Oh, kok nyogok. Saya nunggu wakulan. Wakola saburun. Wakola lan dawuh sapa Syekh Abu Hanifah, sabatu netepi sapa ingsun. Artinya netepi maksudnya di sini itu ialah belajar bersama Syekh Himmat tadi. Nah, gitu. Indah Himmat ibni Abi Sulaiman. Panabatu lan nginep sapa ingsun. Wis nginep apa ya. Wajatuhu sayhun wa qurun aliman saburun sabatu ala sihhati mutakalimi indah Himmat ibni Aidan kuntu sabitan wong kang netep. Heeh. Wa nabattu Maya menetap di sana, lama di sana lah. Mandek. Nabat tuh ya minep di sana ya mondok ngono. Waqala lan dawuh sapa Abu Hanifah, saya Abu Hanifah. Sami itu mireng sapa ingsun. Hakiman ing wong kang ahli hikmah. Min hukamai saking pira-pira ahli hikmah. Min hukamai Samarqandi saking piro-piro ahli hikmah Samarqandi. Samarqandi itu negara mana itu Kang? Ada yang tahu? Samarqandi. Bali aku. Pokoknya negeri Samarqandi. Nanti Uzbekistan. Wong ndi? Samarqandi. Gitu. Kala dawuh kok kala dawuh ya? Heeh. Kala dawuh sapa Syekh Abu Hanifah? Inna wahidan setuhune wong siji. Inna wahidan setuhune wong siji. Min talabatil ilmi saking wong kang ngupri ilmu iku syawaroni jaluk rembug sapa ahad ing ingsun. Ada seorang siswa yang meminta pendapat lah gitu. Kalau bahasa sekarang curhat. Kalau bahasa tingkat itu curhat. Fi talabatil ilmi ing dalam permasalahan menuntut ilmu. Wa kana lan ana sapa wahid iku wa kana lan ana ngono. Sapa wahid iku azma alin nejo ing iku azma alaya ngono nejo ing atase ingsun, maksudnya ingin berguru kepada Syekh Abu Hanifah. Azhaba ing lunga ila Bukhara maring negara Bukhara. Litolabil ilmi maring muprih ilmu. Wa kadzalan mungkono-mungkono yang bagi prayoga apa ayu syawiro yen to musyawarah sapa talib fi kulli amri ing dalam saben-saben perkara. Maksudnya segala sesuatu perkara itu harus dimusyawarahkan, jangan mengambil keputusan atas dasar keputusan sendiri. Itu. Fi kulli amrin di dalam setiap perkara. Fa innallaha ta'ala mongko temen setunya Allah taala iku amaro perintah sapa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati kelawan bermusyawarah fil umuri ing dalem pira-pira perkara.
Walam yakun lan ora ana sapa wahid utawa ahad iku aftona luwih pinter minhus tenimbang saking Kanjeng Nabi. Kang Wahid itu tidak lebih pinter daripada Nabi, kok nggak gelem musyawarah. Wong Nabi saja yang pinter, yang cerdas. Nabi itu punya 4 sifat: amanah, tabligh, terus sidik, fatonah. Fatonah tak kerek nih, karena fatonah yang kita bahas. Fatonah itu cerdas. Loh, kok bilang Nabi cerdas? Nabi kan umi, Nabi kan tidak bisa nulis. Nabi saking cerdasnya nggak perlu baca, nggak perlu nulis. Cukup metode pembelajaran yang diterapkan Allah kepada Nabi karena saking cerdasnya. Itu ialah proses belajarnya melalui sistem listening. Apa? Listening itu jenenge. Lah iya, mau eramu sekarang udah telat. Sejak malaikat Jibril ngajarin Nabi itu, gurunya kan malaikat Jibril. Wasilahnya Allah. Enggak pakai bacaan gini enggak. Saking cerdasnya Nabi itu seperti itu. Walaupun Nabiyil Ummi. Ummi itu buta aksara. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi karena saking cerdasnya, enggak perlu baca, enggak perlu nulis. Makanya metode pembelajarannya listening. Pendengaran. Sekali dengar itu hafal. Yang tidak langsung hafal itu hanya ketika wahyu yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat itu ya. Nah, itu pertama kali Nabi takut. Apa Jibril? Baca lagi Jibril. Kalau tidak 1 sampai 3 kali. Sudah 3 kali baru marah dalam hati. Karena saking takutnya, saking luar biasanya aura Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak langsung serta merta hafal. 1 kali itu. Selanjutnya itu hanya melalui mimpi hafal. Belajar melalui mimpi coba. Saya juga pernah menerapkan seperti itu. Baca dipahami susah lah, tinggal turu wis. Seperti kok tangi turu hafal, tangi turu paham. Oh, bangun tadi tidur, masya Allah, malah lupa semuanya. Iya, ikut-ikutan Nabi, ilmu Nabi gitu kok. Ya namanya firman Allah kadang turunnya kan melalui mimpi loh. Dan beliau langsung hafal, bisa. Coba sampean bisa nggak hafalan tapi dalam mimpi gitu. Karena mata sudah ngantuk, ya Allah aku pengen hafalan kayak Nabi lah, dalam mimpi aja ya Allah. Nah gitu. Kita yang tidak lebih pandai dari Kanjeng Nabi kok sok-sokan gitu. Makanya dalam pesantren-pesantren ada namanya istilah syawir, dimusyawarahkan pelajaran-pelajaran, dikumpulkan. Maknanya ada satu yang baca makna, ada yang nggak lengkap dilengkapi. Nah, habis itu dibahas, satu makalah dibahas. Waktu itu diperdebatkan, tapi debatnya satu kitab, kan ketemu jalurnya. Boleh, itu nggak apa-apa. Itu paham nanti, itu mancep untuk nggak apa-apa. Nah, di Ploso itu ada istilah sawir. Kalau udah sawir tuh, kalau udah sawir Fatul Qorib, sawir Fatul Mu'min, sawir Fatul Wahab, kitab seminggu itu kabeh sarai. Tiga dua argumentasi, gimana? Kalah maca kitab yo kalah argumentasi. Anu ndi mabati juz 4. Aduh, isine kan gitu. Masyaallah. Oke, semoga Allah wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasidana lana mamadaya fasihal karam wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bihawi minal muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.